stop Spider-Man. Wait, me? I don't see anything, boss. Any damn winner? Let me guess. He died? Check zone. Hello Brovers, seperti video sebelumnya kalau gua akan nge-review Spider-Man Across the Spider-Verse yang merupakan sequel lanjutan dari Spider-Man Into the Spider-Verse. Seperti biasa review gua itu spoiler ya, so buat kamu yang belum nonton ya udah nggak usah nonton nih video cuy. Kalau masih bebel juga ya resiko tanggung sendiri. Gua kasih tahu di awal aja nih ya, silahkan kalian berekspektasi setinggi mungkin untuk film ini karena memang seperfect itu, seriusan cuy. Ini baru Multiverse of Madness gitu yang sesungguhnya. Yang kemarin Black Bolt pala bucat tuh bukan. Ini Daryl nih baru. Kerasa gitu tema multiverse-nya tuh sangat kental gitu boy. Dan seperti kayak review gua belakangan ini, dimana gua akan naruh skornya tuh di awal ya guys ya. Gue ceritain dulu ketika nonton film ini. Pertama gue tuh gak berekspektasi tinggi karena ya gue tahu ini tuh part 1 gitu loh cuy. Ya apa yang mau gue harapin dari part 1? Pasti kan cuman perkenalan villainnya doang ya gak sih? Tapi begitu ditonton, waduh, ini anjing. Ini sama No Way Home aja bagusan ini loh secara plotnya gitu loh cuy. Lebih rapi, jauh banget. Ini jauh lebih rapi daripada No Way Home. Padahal durasinya tuh mirip-mirip gitu cuy. Gue sangat merekomendasikan kalian untuk nonton film ini. Silahkan tonton, berapapun harga tiketnya percayalah akan terbayarkan dengan apa yang lo bakal saksikan di layar bioskop nanti. Tanpa berlama-lama lagi, Higuzo, ini dia review spoiler Spider-Man Across the Spider-Verse. And welcome back to Clip on X Review. Oke, pertama-tama kita akan bahas positif-positifnya dulu boy. Yang paling utama tentu saja dari grafik dan juga artnya yang sangat kental sekali akan makna ya cuy ya. Seriusan deh, art di film ini tuh bener-bener sangat beragam sekali dan sangat menggambarkan perbedaan antara universe 1 dan universe yang lainnya. Sampai ton warna di universe yang berbeda-beda itu ya punya ciri khas masing-masing gitu. Universe yang di ending sama universe Gwen menurut gua ton warnanya cakep banget cuy. Sangat-sangat indah sekali. Apalagi art dari backgroundnya terkadang kayak berubah-ubah gitu sesuai dengan suasana yang ada di dialog tersebut. Contoh si Gwen meluk bapaknya, itu langsung perasaan lega di dadanya tuh nyampe ke penonton gitu tanpa harus ada embel-embel apapun. Desain dari tiap karakter nggak usah ditanya lagi ya, karena menurut gua nggak ada yang fail sama sekali. Bahkan detail-detail kecil seperti Spider-Man Vrindavan yang ternyata senjatanya tuh pakai yoyo cuy, tersampaikannya bener-bener secara unik dan ngena banget gitu. Walaupun sebenarnya ya formulanya ya pakai itu lagi ya perkenalannya. Kemarin gue nonton di hari pertama, bioskopnya tuh full dan banyak penonton yang reaksinya tuh kayak, wah, ada yang kayak bisik-bisik ke temennya gitu kan, anjir ini keren banget nih yang gini gitu. Tapi yang paling perfect menurut gue ya, balik lagi ini menurut gue pribadi. Padahal sebenarnya karakter ini tuh screen time-nya nggak banyak. Dia itu adalah Spider-Man Punk atau Hobby. Karakter Hobby di sini benar-benar sangat tersampaikan sekali. Gak cuman kalem, kelemar-kelemar gak jelas biar kelihatan kayak cool gitu kan, tapi emang beneran cool gitu. Dari cara dia ngambil keputusan dan juga dari cara dia nenangin suasana yang sedang panas-panasnya itu tuh kelihatan keren banget gitu si Hobby. Padahal Hobby ini kan kalau misalkan kalian perhatikan secara detail ya screen time-nya tuh gak banyak. Tapi dia dapat peran yang sangat penting di akhir. Bahkan justru Hobby ini adalah kuncinya Gwen yang akhirnya bisa pindah universe buat nolongin Miles. Oh iya, dari semua yang gue jabarkan tadi terkait dengan artnya, kalian perlu ingat bahwa art yang ada di film ini sudah jauh lebih bagus ketimbang Into the Spider-Verse. Buat kalian yang nggak tahu, Spider-Man Into the Spider-Verse sendiri udah bagus banget cuy. Sedangkan di sini benar-benar kayak meroket jauh gitu dari rekornya Into the Spider-Verse. Karena tema multiverse-nya ini tersampaikan dengan sangat amat baik gitu. Nah tapi karena ini udah ngeroket jauh, gua ada anggapan kayaknya sini ya, begitu masuk ke Beyond the Spider-Verse nanti, kualitasnya tuh nggak akan terlalu berbeda jauh banget gitu. Karena ya balik lagi jaraknya tuh sebenarnya sedikit, atau mungkin ini tuh sebenarnya satu film tapi dipecah dua aja gitu jadi dua part. Kemudian kelebihan berikutnya ada di pacing ceritanya yang sangat roller coaster. Di awal kita akan dikenalin secara bergantian gitu ya. Yang sebelumnya itu kan Miles Morales gitu di film pertama. Nah sekarang origin story dari
Gwen Stacy, lebih tepatnya pada kejadian kematian si Peter Parker di universe-nya dia. Jujur di situ emang terasa sangat pelan-pelan banget gitu ya, namun ternyata setelah 5 menit lu akan sadar bahwa origin story ini tuh sangat penting karena menjadi titik awal mengapa Gwen tuh ternyata bisa gabung sama Miguel O'Hara untuk memperbaiki timeline. Di trailer kan Miguel ini kayak tergambarkannya kayak rada bengis jahat gitu ya. Namun begitu gua nonton filmnya sih dia kayak mirip-mirip Sinister Strange gitu ya cuy cara berpikirnya. Bedanya dia itu ada rasa empati untuk selamatkan universe yang lain agar tidak bernasib sama. Setelah itu naik turun terus tuh pacing ceritanya sampai pas menjelang puncak baru tuh meleduk semeleduk-meleduknya cuy gara-gara Miles itu ternyata kepental ke universe yang justru beda dari universe asalnya. Dan universe yang dia tempatin itu justru adalah tempat asalnya laba-laba milik Miles Morales. Namun karena ternyata ada sebuah kejadian yang membuat laba-laba ini malah pindah ke universe-nya Miles Morales. Jadinya di universe ini tuh nggak ada Spider-Man cuy ternyata. Jadi kondisi New York-nya tuh beda banget ton warnanya, bener-bener kayak Gotham justru. Oh ya buat yang nanya, ini tuh konsep multiverse-nya tuh gimana bang? Kan Spider-Man Tobey dan Andrew itu kan masuk ke MCU waktu kejadian No Way Home. Berarti konsep multiverse-nya sama dong bang kayak MCU. Dan jawabannya adalah iya. Ada kok nanti penjelasan dari Miguel O'Hara terkait timeline bercabang yang dimana konsep bahkan tampilan timeline bercabangnya itu sama seperti MCU. Kayak Loki gitu ataupun Quantumania gitu. Kayak model-modelan akar Nexus event gitu. Secara tidak langsung sebenarnya ini mengkonfirmasi ya bahwa tidak hanya TVA yang menjaga keseimbangan multiverse, tapi juga ada Miguel O'Hara dan juga ratusan Spider-Man yang join untuk membetulkan perkara multiverse ini. Jadi sebenarnya ini tuh udah ngetis banget ya kalau mereka sometimes bakal bentrok sama villain kelas multiverse macam Kang gitu cuy. Di film ini aja sebenarnya villainnya itu menurut gue udah ada beberapa hal yang justru malah lebih dapat ketimbang Kang cuy. Seperti sifat emosionalnya si villain itu sendiri, sampai backstory-nya tuh diceritakan pakai formula yang sama sebenarnya. Tapi ada twistnya gitu cuy, yang dimana The Spot ini kan ternyata ada andil pada takdirnya Miles Morales untuk menjadi Spider-Man. Jadi ada kayak semacam adegan plot twist gitu yang sebenarnya gue udah tahu sih kalau hal itu bakalan disinggung, tapi gue nggak expect kalau laba-laba itu ada kaitannya dengan The Spot. Dan sebenarnya Miles sendiri jadi tanda tanya gitu, apakah memang Miles ini ditakdirkan jadi Spider-Man atau tidak. Wah itu emosional banget sih pas adegan plot twist itu. Kesannya tuh kayak jadinya Miles tuh kayak salah tapi nggak salah gitu, gimana ya, bingung kan lu? Buat yang nanya ada cameo dari trio nggak? Ada cuy. Andrew jadi cameo, Tobey ada juga tapi kayak cuman sekedar sekelebatan doang kayak easter egg gitu. Kalau untuk Tom Holland jujur gue nggak ngeh sih ya ada atau enggaknya, tapi ada yang mencuri perhatian banget yaitu cameo dari Donald Glover yang berperan sebagai Aaron atau Prowler. Dan bukan dalam bentuk animasi cuy, melainkan dalam bentuk live action. Gokil nggak tuh? Nah yang jadi pertanyaan adalah apakah Prowler live action ini berasal dari universe MCU? Karena seperti yang kita tahu Donald Glover itu kan juga memerankan sosok pamannya Miles di MCU. Namun adegannya tuh kan dihapus ya cuy. Sekarang kita masuk ke bagian yang bisa dibilang menjadi highlight di film ini, yaitu OST-nya. Namun menurut gua penempatan OST-nya tuh benar-benar pas banget sama adegannya. Bahkan menurut gua OST ini tuh jadi elemen yang justru paling penting coy pada beberapa adegan dengan pacing slow gitu kan. Walaupun memang perlu gua akui ya, OST di film ini enak dan sangat ngena banget, tapi emang kayak sedikit aja gitu mau melampaui Sunflower yang di film pertama. Tapi itu kan masalah selera ya guys ya, jadi belum tentu selera gua sama selera kalian sama. Sekarang kita masuk pada kekurangan di film ini. Ya sebenarnya kekurangannya tuh sangat-sangat minor dan mungkin kekurangan ini hanya gua yang merasakan doang gitu. Jadi ada beberapa hal yang menurut gua formulanya sudah nggak perlu dipakai lagi gitu ya untuk di film selanjutnya. Yaitu kayak yang adegan
My name is Peter B. Parker, bla 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 bla, dijelasin gitu kan. Kalau untuk 1 menit atau 2 menit pertama sih oke lah. Tapi kalau tiap karakter disampaikan pakai format atau formula yang begitu, takutnya jadi malah ngantuk ke penontonnya. Sama kekurangan yang gua rasakan aja yaitu glitch-nya ada beberapa yang jujur agak bikin pusing. Seperti yang kalian tahu, style dari film ini kan emang banyak kayak glitch-glitch gitu kan. Nah tapi entah kenapa layar bioskop di tempat gua nonton yang terlalu terang atau emang guanya aja yang gak kuat nahan cahaya glitch gitu di mata gua. Sehingga akhirnya ya gue agak pusing aja gitu. Cuman itu aja sih kayaknya kesalahan minornya sih ya. Sisanya menurut gue ini udah perfect banget untuk jadi sebuah sequel lanjutan. Dan ingat ini tuh part 1, jadi jangan sampai lu berpikir ini film akhir gitu ya. Karena langsung berlanjut ke Beyond the Spider-Verse. Nah yang sangat gue sayangkan itu adalah Sony ini bener-bener wah anjing banget sih. Endingnya tuh bener-bener di cut atau kelar kredit, anjir lah. Jadi kayak apa ya, bisa dibilang gue tuh nggak expect tahu-tahu bakal kelar tuh filmnya gitu. Cuman memang ya gue di satu sisi sebelumnya tuh emang gue udah tahu kalau ini tuh part 1 dan ya pasti bakal perkenalan villain utamanya seperti apa bla 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 gitu. Pokoknya banyak perkenalannya dulu lah pasti kan sebelum konflik puncaknya di Beyond the Spider-Verse ini gitu. Nah yang gue yakin nih ya, pokoknya nih ya, lu jangan berekspektasi kalau Beyond the Spider-Verse ini bakal melengkapi Across the Spider-Verse secara quality. Karena menurut gue kayaknya sih mereka bikinnya tuh memang apa ya, shotnya tuh atau syutingnya tuh hampir berdekatan ya, kayaknya sih gitu ya. Jadi kayak dulu tuh zaman Avengers Infinity War kan, setelah mereka syuting Infinity War langsung syuting lagi Endgame gitu kan ya, jadi disambung gitu. Nah gue yakin kayaknya sih begini juga gitu. Jadi perbedaan jarak waktunya tuh nggak jauh, makanya nanti di Beyond the Spider-Verse itu kayaknya kualitasnya tuh bakal dibikin sejajar aja sama film ini gitu. Mungkin itu aja sih ya. Jadi kayak gue berusaha ngasih tahu aja gitu kalau misalkan Beyond the Spider-Verse kayaknya nggak akan semeroket itu secara kualitas, sekali lagi ya, secara artnya gitu. Pasti bakal pakai format yang sama dulu kayak Across the Spider-Verse ini. Dan kayaknya mereka akan lebih main di plot dan juga adegan actionnya ya. Karena ya penjelasan karakternya semuanya udah dilakukan di Into the Spider-Verse dan juga Across the Spider-Verse. Beyond the Spider-Verse isinya udah gelut semua itu cuy. Terima kasih yang sudah nonton review kita kali ini gitu ya. Sampaikan di kolom komentar kalau misalkan ada teori-teori menarik lainnya, karena sebentar lagi bakal gue bikin juga penjelasan endingnya, tapi ya nunggu dulu. Tapi ya nunggu dulu. Kira-kira H plus seminggu atau H plus 10 hari baru gue bahas. Mungkin itu ya kayak gitu. Karena ya gue nunggu ombaknya gede dulu lah ya. Mungkin segitu dulu aja. Gue Clip on X pamit undur diri and I'll come see you next time.